Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ikhwan. Saya berasal dari Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, dengan nomor induk mahasiswa 602221010007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren dalam inovasi teknologi pembelajaran berbasis komputer atau komputer for learning. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perbedaan antara computer assisted interaction yaitu CAI dan computer managed interaction yaitu CMI. Computer assisted interaction yaitu CAI merupakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Dalam CAI, siswa dapat belajar secara mandiri melalui program-program komputer yang dirancang untuk menyediakan materi pelajaran, latihan interaktif, dan evaluasi. Contoh singkat dari penggunaan CAI adalah ketika seorang siswa belajar matematika melalui program komputer yang menyajikan soal-soal matematika interaktif dan memberikan umpan balik langsung atas jawaban yang diberikan oleh siswa. Siswa dapat belajar dengan ritme mereka sendiri, bisa kembali ke materi yang sulit atau maju ke tingkat berikutnya setelah memahami konsep tersebut. Dengan adanya CAI, proses pembelajaran dapat menjadi kebutuhan individu siswa. Ini juga dapat membantu pengajar dalam mendukung proses pembelajaran siswa secara lebih efektif. Sedangkan Computer Managed Interaction atau CMI adalah metode pengajaran yang menggunakan teknologi komputer untuk mengelola dan melacak proses pembelajaran secara keseluruhan. CMI membantu pengajar dalam merencanakan kurikulum, menyusun materi pelajaran, melakukan evaluasi, dan mengelola perkembangan siswa. Berikut contoh sebuah sekolah dapat menggunakan sistem CMI untuk memantau kemajuan individu siswa dalam mata pelajaran tertentu. Dengan bantuan CMI, guru dapat melacak penyelesaian tugas, hasil ujian, dan partisipasi siswa secara online. Dari data ini, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih terarah kepada siswa yang menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. CMI juga dapat membantu sekolah atau lembaga pendidikan dalam menganalisis data hasil belajar siswa secara keseluruhan, memperbaiki program pembelajaran, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara efisien. Dengan adanya CMI, proses pengajaran dan pembelajaran dapat menjadi lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh-contoh peran komputer sebagai objek pembelajaran, sebagai alat atau sarana mengajarkan logika berpikir, sebagai sumber media, dan sebagai pendukung performa. Yaitu yang pertama sebagai objek pembelajaran. Contohnya sejarah perkembangan komputer, struktur dan fungsi komputer dan bahasa pemrograman. Yang kedua, sebagai alat atau sarana pembelajaran. Contohnya penggunaan software aplikasi pembelajaran interaktif. Yang ketiga, mengajarkan logika berpikir sebagai jenis permainan otak. Contohnya game Sudoku, permainan teka-teki, dan platform pembelajaran coding seperti Sketch. Kemudian yang keempat, sebagai sumber media pembelajaran. Contohnya e-book, video pembelajaran, simulasi interaktif, dan website edukatif yang dapat meningkatkan keberagaman sumber belajar siswa. Yang terakhir, yang kelima, sebagai pendukung performa siswa, sebagai fitur bantuan seperti spell check, grammar check, atau software pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya,
ada kelebihan dan kekurangan penggunaan komputer dalam pembelajaran. Adapun kelebihan penggunaan komputer dalam pembelajaran, yang pertama, akses informasi yang cepat dan luas. Kemudian yang kedua, interaktif dan menarik. Yang ketiga, peningkatan keterampilan teknologi. Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Kemudian yang kelima, yang terakhir, efisiensi waktu dan sumber daya. Adapun kekurangan dalam penggunaan komputer dalam pembelajaran, yang pertama yaitu ada ketergantungan. Kemudian yang kedua yaitu ada kurangnya interaksi manusia. Kemudian yang ketiga, kesulitan teknis. Kemudian yang keempat, kesesuaian kurikulum. Yang kelima, potensi akses tidak seimbang. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teknik dan contoh integrasi komputer dalam kurikulum. Teknik integrasi komputer dalam kurikulum, yang pertama, pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian yang kedua, e-learning. Kemudian yang ketiga, simulasi dan virtual labs. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif. Yang kelima, pembelajaran adaptif. Contoh integrasi dalam komputer, yang pertama itu ada matematika. Kemudian yang kedua ada bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu ada ilmu pengetahuan alam. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu seni dan musik. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan 6 tipe komputer assisted interaction CHAI. Yang pertama, tutorial CHAI adalah memberikan materi pembelajaran secara langkah demi langkah kepada siswa. Yang kedua, drill and practice CHAI adalah menyediakan latihan dan drill untuk membantu siswa berlatih menguasai konsep dan kemampuan tertentu. Kemudian yang ketiga, simulation CHAI adalah menggunakan simulasi virtual untuk memberikan pengalaman praktis. Yang keempat, problem solving CHAI adalah pembelajaran yang membangun kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kelima, instructional games CHAI adalah menggunakan permainan pendidikan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Dan yang terakhir, integrated learning system CHAI adalah sistem yang menyediakan berbagai jenis aktivitas pembelajaran, mulai dari tutorial hingga latihan dalam satu platform. Lanjut materi selanjutnya, yaitu contoh penerapan kelebihan dan kekurangan dari integrated learning system. Sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer untuk menyediakan sebagai jenis, materi, dan aktivitas pembelajaran terintegrasi dalam satu platform. Kelebihannya yaitu yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, personalisasi. Kemudian yang ketiga, interaktif. Yang keempat, pemantauan kemajuan. Yang kelima yaitu kolaboratif. Adapun kekurangannya, yang pertama, ketergantungan teknologi. Kemudian yang kedua, kehilangan interaksi manusia. Yang ketiga, kekurangan kebebasan kreatif. Dan yang terakhir, yang keempat, kesulitan dalam penyesuaian kurikulum. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membandingkan 6 tipe komputer assisted interaction CHAI. Yang pertama, tutorial CHAI adalah memberikan materi pembelajaran secara langkah demi langkah kepada siswa. Yang kedua, drill and practice CHAI adalah menyediakan latihan dan drill untuk membantu siswa berlatih menguasai konsep dan kemampuan tertentu. Kemudian yang ketiga, simulation CHAI adalah menggunakan simulasi virtual untuk memberikan pengalaman praktis. Yang keempat, problem solving CHAI adalah pembelajaran yang membangun kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kelima, instructional games CHAI adalah menggunakan permainan pendidikan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Dan yang terakhir, integrated learning system CHAI adalah sistem yang menyediakan berbagai jenis aktivitas pembelajaran, mulai dari tutorial hingga latihan dalam satu platform.
Oke, masuk ke materi yang terakhir, yaitu analisis tentang kebutuhan bahan ajar untuk melakukan pemilihan integritas pembelajaran berbasis komputer. Analisis adalah untuk memastikan bahan materi pembelajaran yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta teknologi yang digunakan. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, teknologi yang tersedia. Yang keempat, konten pembelajaran yang relevan. Yang kelima, interaktivitas pengalaman pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian dan evaluasi. Oke, masuk ke materi yang terakhir, yaitu analisis tentang kebutuhan bahan ajar untuk melakukan pemilihan integritas pembelajaran berbasis komputer. Analisis adalah untuk memastikan bahan materi pembelajaran yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, serta teknologi yang digunakan. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, teknologi yang tersedia. Yang keempat, konten pembelajaran yang relevan. Yang kelima, interaktivitas pengalaman pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian dan evaluasi. Baik, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya tentang tren dalam inovasi teknologi pembelajaran berbasis komputer atau Computer for Learning. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.